kenapa nggak pada saat ayah masih ada saya kayak gini? Karena jujur ya mas, saya tuh sosok yang sayang keluarga. Kadang saya tuh nggak apa-apa, habis-habisan kerja capek, yang penting pertama ibu. Ibu tuh harus seneng. Gimana pun saya usahain, walaupun saya harus capek-capekan, walaupun saya punya utang, keluarga nggak perlu tahu. Walaupun pajak saya banyak, mas sampai hari ini dari pertama saya kerja, dari keluar dari kampus, saya tuh nggak pernah cerita satu masalah pun sama keluarga. Karena bagi saya udah dewasa. Sakitnya lu telan sendiri, nggak perlu bagi-bagi. Tanggung jawab ya? Ya, zaman sosial media lu nggak perlu bagi kesakitan lu. Sosial media tempat sombong. Yang harus lu perlihatkan, lu bahagia. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Kesempatan baik bagi Bedante Show bertemu dan ngobrol bersama atlet gulat pertama asal dari Bangka Belitung. Walau terlahir dari keluarga tinju, namun Wisnu kecil lebih memilih hobi lain. Sampai akhirnya ada suatu turning point yang membuat Wisnu Wardana harus berjuang untuk merasakan kerasnya dunia saat merantau ke berbagai kota di Indonesia. Berbagai pekerjaan sudah dilakoninya demi meraih kesuksesan. Dan saat ini beliau memiliki banyak member yang selalu menunggu untuk ikut berolahraga bersamanya. Inilah kisah Wisnu Wardana, kebanggaan Bangka Belitung hanya di Bedante Show, Be Fun, Be Fun, Be Inspired. Sahabat Bedante, hari ini saya ada di Evolve Gym di Bekasi, Harapan Indah ya. Jadi ini gym, ini keren banget sebenarnya. Gymnya di bawah tuh untuk weight training, dan di atas seperti terlihat ini ada ring tinju dan juga ada latihan MMA. Nah di atas lagi, di lantai 3 itu terdapat sebuah studio. Nah abis ini kita akan latihan strong bareng-bareng. Ada masterclass dari strong Bang Umar Syarif. Siapa yang nggak kenal ya? Oke. Nah sekarang ini Bedante Show sangat-sangat mendapat kesempatan yang luar biasa. Karena apa? Ini kayak sebuah signal. Kenapa? Beberapa yang terakhir narasumber gue itu adalah seorang atlet bela diri. Termasuk salah satunya adalah Bang Wisnu Wardana. Wih Bang. Halo mas. Kita baru pertama ketemu ya Bang ya? Ya first time. First time ya. Pertama ini dari Bangka Belitung? Iya, dari Bangka Belitung tadi sampai Jumat. Jumat nyampe sini. Ya. Hanya untuk apa nih Bang? Masterclass. Hanya untuk masterclass? Ya. Wih, Bangka Belitung gimana ya? Rame nggak sih? Bangka Belitung rame hal apa dulu nih? Untuk olahraganya? Olahraganya rame banget. Rame banget? Untuk yang lifestyle, terus atlet juga rame banget mas. Udah, maksudnya tingkat kesadarannya di dunia olahraga tuh udah pastilah. Gak mau kalah sama ibu kota lah ya. Oh iya, Bangka Belitung, oke. Bang Wisnu memang tinggal di sana, udah lama? Saya tinggal di kota Pangkal Pinang di Bangka Belitung, udah dari lahir. Dari lahir? Ya 28 tahun udah. Tapi sorry nih Bang, ya. Abang nggak kelihatan kayak orang Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sorry. Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang ya? Iya. Ya, abang ada turunan dari Timur. Dari timur? Iya, jadi ayah Papua, tepatnya Manokwari. Oh oke, Manokwari. Kalau ibu Bangka Belitung. Oke, tapi lahirnya sudah di Bangka Belitung. Bangka Belitung langsung ya? Kalau ditanya orang mana, punya dua deh, Bangka Belitung sama Papua. Tapi Indonesia ya. Keren, tapi Indonesia selalu ya. Oke, Bang, atlet ya? Ya masih lah jadi atlet sampai hari ini. Masih. Atlet gulat sekarang? Sekarang fokusnya di gulat. Fokus gulat. Dulu udah berapa lama main olahraga seperti ini? Kalau di bela dirinya tuh udah sebenarnya dari SMP udah. Karena kalau lihat masa lalu ayah juga seorang pelatih tinju. Ayah pelatih tinju? Iya, tapi waktu itu dipaksa-paksa saya nggak pernah mau. Karena saya masih suka di atletik. Akhirnya atletik? Atletik apa? Lari? Di pelari 400 meter. 400 meter? Iya. Oke. Sampai SMA akhirnya lulus SMA ayah meninggal. Oke. Ayah meninggal, saya pindah cabur ke gulat. Di situ maksudnya gulat itu apa sih? Karena Bangka Belitung belum pernah ada. Di pikiran saya sumo ya. Iya kan? Harus gede dong ya? Iya, sumo. Tapi ternyata enggak, gulat tuh beda lagi. Gulat tuh beda lagi? Beda, punya kelas, tapi gulat tuh enggak mesti yang tentang orang yang badan gendut, gede, enggak. Ternyata sama kok, ada kelasnya, punya body yang bagus juga, punya daya tahan yang bagus juga. Akhirnya saya tertantang mencoba. Di gulat? Iya, gulat pertama kali di Bangka Belitung. Sebelumnya almarhum Papa cabang olahraganya apa bela dirinya? Boxing. Boxing ke gulat juga sebenarnya jauh banget ya? Banget jauh. Makanya pas tahunnya pas ayah nggak ada, ternyata saya larinya ke bela diri juga ujung-ujungnya.
Ujungnya bela diri. Gennya udah ke sana ya. Iya, kayaknya dari keturunannya dari ayah. Nah, sekarang sudah sampai berapa tahun, Dip? Udah pelatnas masuk? Apa, Mas? Udah pelatnas? Enggak. Jadi berhubung saya tuh kayak kategorinya tuh telat ya, tahu gulatnya. Ketika usia 17 tahun baru nyoba ke gulat. 17 tahun ya, Untuk prestasi SMA ya? Kayaknya udah. Tapi bagi saya nggak ada yang nggak mungkin kan. Mau usia setua apapun ketika kita mau coba yang namanya ketika berlatih tidak menutup kemungkinan untuk kita juara kan. Akhirnya coba di usia 17 pertandingan nasional memang nothing. Nggak ada juara sama sekali. Oke. Tapi yang saya ambil bukan juara atau enggaknya tapi pengalamannya ketika ketemu banyak orang. Pengalamannya ketemu banyak orang. Nah, ini menarik nih. Pengalaman seperti apa yang bisa dipelajari gitu? Ketika terjun ke nasional dengan olahraga gulat yang ya sekitarnya baru ya dibanding mereka yang udah dari kecil, yang udah dimomok sama gulat. Ketika bertanding ketemu orang-orang yang kita bisa bilang tuh mereka tuh keturunan iblis lah ya tenaganya ya. Kuat-kuat banget, otaknya pintar-pintar banget. Untuk jadi juara tuh sulit banget ya. Oke. Tapi setelah bertahun-tahun ya memang nggak ada kesempatan untuk jadi juara. Yang saya ambil bukan menang kalahnya tapi mental juaranya itu. Mental juaranya yang penting ya. Yang sampai membuat saya tuh bertahan sampai hari ini. Oke, nih menarik banget nih Mas. Karena apa? Karena saya dulu sering bikin lomba. Ya mungkin bukan lomba olahraga ya, cuma lomba-lomba di kalangan pemuda-pemudi. Mereka itu banyak banget yang kagak mau ikut Mas. Karena perkataannya gini, exact perkataannya adalah gini. Kalau nggak ada kemungkinan menang, ngapain gue ikut? Menurut Mas berarti itu salah ya? Salah menurut saya. Kita pernah lihat Maradona. Oke. Pemain bola. Dia sosok hebat banget sebagai seorang atlet. Tapi dia nggak pernah bisa jadi pelatih hebat. Sebagai seorang atlet dia hebat banget. Tapi dia tidak bisa menciptakan atlet hebat. Tapi kebalikan ada orang yang nggak pernah juara ketika jadi seorang atlet, tapi dia bisa menciptakan berbagai bintang. Oke, padahal dia bukan atlet ya aslinya. Dia atlet tapi nggak pernah juara. Oh, atlet tapi nggak pernah juara. Tapi dia tercipta ternyata untuk membuat orang menjadi hebat. Oke, berarti nggak masalah dong pada saat kita ikut lomba. Itu yang penting tadi pelajaran pertama yang saya lihat adalah bisa kenal banyak orang. Ya, lalu kedua latihan mental ya. Iya, mental juara. Ketiga kita nggak pernah tahu potensi kita sebenarnya di mana. Iya. Gitu ya. Karena menurut saya ada dia orang yang memang dia tercipta dia bisa juara hanya untuk dia sendiri. Ketika dia vakum keluar dari zona comfort zone dia aslinya, dia atlet, dia nggak bisa yang menciptakan orang seperti dia. Karena menurut saya mereka yang juara dia yang selalu menang dan jarang gagal. Tapi mereka yang gagal akan habis masa gagalnya. Ketika itu dia akan menemui titik menangnya. Entah itu sebagai seorang pelatih. Sebagai seorang pelatih, ada masanya ya berarti ya? Ada masanya ya? Iya. Wah itu luar biasa. Nah, Mas sendiri pada saat meniti karir nih sedemikian lama, masa terpuruknya ada nggak sih? Pasti. Ada di tahun 2014. Itu saya hancur sehancur-hancurnya ya Mas. Saya bisa dikatakan sosok pegulat pertama di Bangka Belitung waktu itu. Oke. Karena tadi ceritanya belum ada ya di sana. Belum ada sama sekali. Ya? Saya SMA kelas 12 mau menuju kelulusan. Saya pertama itu masuk kuliah. Masuk kuliah di semester awal saya tinggal seorang ayah. Ayah udah lama sakit. Saya ditinggalin. Saya nggak tamat kuliah Mas. Saya udah di semester 7. Saya nggak punya uang. Orang tua lagi hancur-hancurnya. Hutang di mana-mana. Saya memang nggak punya uang ya. Jadi pada saat itu saya meyakinin ternyata orang yang bisa dihargai di masyarakat tuh mereka yang punya power tentang uang. Saya hancur. Saya memberanikan diri. Di saat itu saya udah ngobrol sama dosen segala macam. Saya nggak menyalahkan dosen saya. Mungkin udah peraturan dari kampus. Memang nggak bisa dilanjutkan kalau nggak punya uang. Tapi saya tinggal 1 semester lagi Mas. Saya udah semester 7. Saya pulang balik, ternyata ibu saya lagi sakit. Sakit, dan dia tunggu kabar dari saya. Bisa nggak melanjutkan kuliah? Saya berusaha kuat. Saya bilang nggak apa-apa, nggak bisa. Saya harus ke Jakarta. Itu perjalanan awalnya. Saya ke Jakarta di 2015. Saya jual obat, jual sepatu, cuma buat beli tiket pesawat. Saya nggak tahu hidup ke depan seperti apa. Oh, nggak ada janjian di Jakarta mau ngapain apa segala gitu ya? Ada ketemu satu adik sekarang, adik angkat. Dia dari Kalimantan juga merantau. Merantau juga? Cuma dikasih alamat,
Dan saya cuma beli tiket, saya nggak tahu hidup ke depan seperti apa. Ya tapi kan nggak ada janjian maksudnya bahkan dikasih kerjaan Nggak ada, atau nggak apa? ada. Enggak ya? Cuman kayak kalau pengen maju, coba di ibu kota. Memang kejam, tapi itulah pelajarannya. Sampai hari ini saya masih ingat, saya teriak di belakang kampus UNJ, suatu saat saya harus sukses. Dan buat mereka tuh tertengang karena perjalanan hidup saya. Itu masih, sampai hari ini masih ingat. Masih berasa ya? Masih Kalau berasa. kembali ke masa lalu itu lagi juga Iya, masih terasa sekali ya? sangat. Kalau dibilang dendam, enggak. Tapi saya akan selalu ingat mereka yang pernah jadi motivasi saya karena sebuah hinaan. Ya, Itu kehancuran pada saat waktu itu ngerasain yang terpuruk paling rendah? banget mas. Jadi kayak Dan sampai di Jakarta? sampai Jakarta tuh saya kayak cari gulat tuh sendiri, tentang gulat seperti apa. Saya latihan di UNJ, saya latihan sama mereka yang ternyata mereka juara-juara SEA Games, tapi mereka begitu open terima saya yang dari daerah yang nggak punya prestasi apa-apa. Bisa saya di Bogor, sampai saya tuh sampai di tanah Kalimantan, cuman buat nyari jati diri lah kasarnya. Oke. Saya coba bukan hanya gulat sih, saya coba Muay Thai, segala macam cara lah buat ketemu banyak orang hebat. Yang saya pikirkan tuh bukan saya pulang jadi juara, enggak. Apa yang saya bisa bawa ketika saya balik ke kampung halaman. Oh, dari awal tuh sudah pikirannya pengen balik? Sudah maksudnya pasti pengen balik untuk menunjukkan bahwa ini ada dunia lain yang maksudnya kesempatan untuk kita untuk berkembang gitu ya? Benar mas, karena menurut saya ya, sehebat-hebat saya di kampung orang, tetap kampung halaman jadi tempat tujuan. Wah ini luar biasa loh, karena saya sering melihat banyak orang yang awalnya di tempat sesuatu yang kurang baik gitu kan ya misalnya kan, dan mendapat kesempatan untuk keluar, dia keluar bukannya balik, malah dia lupain tuh semuanya mas. Ya, kalau saya prinsipnya, saya harus buktikan sih mas. Walaupun maksudnya sampai hari ini mungkin sukses enggak ya, bukan sukses tujuan akhirnya, tapi setidaknya kehidupan saya tuh jauh lebih berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Dengan saya gagal kuliah, saya selalu bilang ke teman-teman dan ke diri saya sendiri, sukses tuh nggak perlu berdasi. Yes. S1, S2 belum menjamin kebahagiaan orang. Yes. Banyak banget. Yes. Yang pintar banyak, yang bertalenta nothing. Yang S1 juga banyak mas, tapi nggak ada pekerjaan juga. Banget. Jadi saya kayak berusaha, sebelum saya ngasih orang uang, saya harus punya uang dulu. Ya kan? Sebelum saya buat orang bahagia, saya harus bahagiain diri saya sendiri. Setuju. Terutama ibu. Jadi kayak semua itu keluarga lah mas, yang bikin saya sampai kuat sampai hari ini. Tapi ibu setuju bahwa Mas Wisnu mesti enggak? Awalnya enggak. Cuman saya yakin, memang benar perjalanan hidup seorang itu nggak bakal berkah tanpa ridho orang tua. Yes. Apalagi ibu kan. Tapi saya berusaha meyakinkan, saya ke kampung orang nggak bakal macam-macam, kasih saya sebuah kepercayaan. Sampai nangis-nangis pun saya bilang saya nggak bakal nyerah. Saya pulang kampung harus ada yang saya bawa, walaupun bukan uang. Tapi ilmu yang saya bilang tadi, mental juara dari orang-orang banyak tadi. Tapi akhirnya pulang juga bawa uang dong mas? Enggak. Oh Enggak. pertama kali pulang enggak? Enggak. Pulang itu pun karena gara-gara Bangka Belitung tuh hampir tenggelam di tahun itu. Oh. Yang 2016, Sumatera, Jambi, Aceh, segala macam. Bangka Belitung salah satunya rumah mama juga kayak gitu. Oh kena juga? Hancur habis semua. Itu pulang, cuman kayak ya numpang pulang aja seminggu, habis itu pergi lagi saya sendiri. Pergi lagi sendiri? Sendiri, saya ke Jakarta lagi, nggak ada tujuan sih mas. Cuman kayak bangun, tidur di kos-kosan, bangun pagi latihan, sore kalau ada uang nge-gym, kalau nggak ada ya ke UNJ lagi, nemuin senior-senior yang udah latihan. Ya kayak nggak ada program sama sekali, yang mau modal nekat aja sih. Yang jadi kayak, lu datang ke kampung orang buat apa? Kalau sakit telan sendiri aja, pecah di perut sendiri. Oke. Nggak usah ngeluh. Luar biasa. Berapa tahun mas menjalani hidup seperti itu? 2015 sampai 2018. 3 tahun. 3 tahun. Akhirnya pulang? Pulang, dan pulang itu kayak kembali lagi dari nol. Ya kalau nanggung banget sebenarnya memang pas balik ditinggalin pasti nol lagi ya? Iya, nol. Akhirnya tetap latihan gulat tapi nggak seaktif biasanya. Oke. Karena pada dasarnya dulu saya memikirkan zaman sekolah ya mas, atlet itu segalanya. Saya mau sakit saya harus latihan, pulang sekolah latihan. Tapi ternyata ketika saya menjadi seorang dewasa, itu bukan lagi yang pertama, kerjaan nomor 1, dan itu hanya sekedar sampingan. Ya. Saya nggak bisa bilang Westerling is my life, no.
Tapi ya kerjaan kenyataannya bahwa duit juga perlu ya gitu ya. itu nggak bohong. No money, no muscle, no money, no happy. No happy ya. Yes. Lalu akhirnya sekarang wrestling sebagai sebuah hobi dan akhirnya sekarang kiblatnya adalah sebagai instruktur. Ya, Oke. awalnya kalau jadi instruktur sih jadi kayak nggak apa maksudnya nggak kepikiran mas. Jadi semua tuh kayak coba aja dulu. Karena pada dasarnya awalnya dari gulat nih, Ya. dari atletik pindah ke gulat. Saya ngelamar kerjanya tuh sebagai asisten Muay Thai. Nyambung sih. Nggak nyambung ya, Mas. Nyambungnya dari mana gitu? Iya makanya. Makanya nggak nyambung banget. Jadi kayak dari atletik gulat itu saya sempat juga jadi kayak asisten pelatih, tapi kerja juga di salah satu Oke. tempat catering jadi tukang cuci piring. Oh, oke. Jadi double job ya, double job. Double job dan itu memang harus tutupin kekurangan kayak ya kalau pengen banyak uang ya kerja ya bisa-bisa gitu. Setidaknya nggak nyusahin banyak orang. Yes. Nah. Yes. Tetap berjalan sebagai tukang cuci piring yang nyucinya beribu-ribu. Ya. Tetap jadi asisten pelatih Muay Thai. Masih pada akhirnya hampir 1 tahunan ternyata tempatnya itu sepi. Saya tinggal sendiri sama coach-coachnya. Tempat ini ya, tempat gym ya? Tempat yang Muay Muay Thai Thai. ya, Muay Thai. Oke. Dan akhirnya ketika mereka nggak ada, saya ambil risiko. Kenapa nggak saya yang mengajar? Itu belum ada license sama sekali mas. Tapi cuma kayak ya udah modal nekat. Ternyata diterima di sisi masyarakat. Terima berapa bulan hanya merintis di itu, alhamdulillah rame. Malah keterimanya dari masyarakat pribadi gitu ya langsung ya. Dari asisten mungkin darah keluarga. Darah keluarga feel-nya udah langsung dapet gitu ya. Oh, lu mesti begini gitu kan. Iya, makanya saya bilang. Oke. Tapi saya selalu bilang ketika saya mengajar, saya tuh nggak menciptakan seorang atlet. Dan saya nggak yang memfokuskan orang ke teknik dasar yang benar. Oke. Saya ingin olahraga yang saya ajar itu jadi sebuah kesenangan. Oke. Ketika senang, badan sehat, dan kita akan bakal tahu sendiri gerakan yang benar itu seperti apa. Karena pasar saya tuh nggak tahu ya mas. Semuanya ibu-ibu dapatnya mas. Tapi sekarang memang kayak begitu, Mas. Dari pertama saya ngajar. Dari pertama. Iya. Tapi memang sekarang ibu-ibu itu demen banget yang sesuatu yang kayaknya maco gitu kan, ekstrim walaupun gitu kan ya. Kadang tekniknya salah, saya bilang ini salah. Yang penting pada dasarnya ketika mereka merasa bahagia sih. Mereka nggak terlalu banyak yang kamu harus benar enggak. Tapi kayak kasih aja, kasih dasarnya. Udah seneng. Kayak udah mukul aja tuh kayak gagah bagi mereka. Mungkin mereka kesel di rumah kali ya, anak-anaknya Bisa bandel jadi. gitu. Peace, ibu-ibu peace. Bisa jadi Oke, banget. Mas. Nah, dari Mas Wisnu sendiri berkaca dari life story-nya, ada nggak yang diseselin dari hidupnya? Banyak mas. Kalau lingkup besarnya tuh kayak pernah sih ngobrol sama Tuhan ya. Kenapa nggak pada saat ayah masih ada saya kayak gini? Karena jujur ya mas, saya tuh sosok yang sayang keluarga. Kadang saya tuh nggak apa-apa, habis-habisan kerja capek. Yang penting pertama ibu tuh harus seneng. Gimana pun saya usahain, walaupun saya harus capek-capean, walaupun saya punya utang, keluarga nggak perlu tahu. Walaupun pajak saya banyak emas sampai hari ini, dari pertama saya kerja, dari keluar dari kampus, saya tuh nggak pernah cerita satu masalah pun sama keluarga. Karena bagi saya udah dewasa. Sakitnya lu telan sendiri, nggak perlu bagi-bagi. Tanggung jawab ya. Ya, zaman sosial media lu nggak perlu bagi kesakitan lu. Sosial media tempat sombong. Ya. Yang harus lu perlihatkan, lu bahagia. Ya kan? Buat apa sih sebenarnya memberitahuin ke orang tua bahwa kita lagi susah segala macam? Itu malah Nambah beban pikiran. beban. Pada saat kita happy-nya kita nggak ngasih tahu gitu ya. Banget. Jadi kayak saya sampai ke sini, mama tuh nggak ngasih jadi pelatih yang berapa sih lo jadi pelatih? Lanjutin kuliah lo. Karena maaf mas, mindset orang tua zaman dulu sampai hari ini selalu bilang lo bukan nggak berhasil pendidikannya kalau lo nggak sarjana. Iya. Lo nggak kerja kalau nggak pergi pagi pulang sore pakai sepatu ke kantor. Iya. Itu bukan kerja. Jadi kita tuh kayak dipandang sebelah mata. Tapi saya paham karena apa? Saya belum punya hasil. Karena nggak ada yang merintis tuh yang hari ini besok udah berhasil. Iya kan? Yes. Saya tuh jujur saya bisa nguatin diri saya sendiri tanpa orang lain. Saya harus bisa, saya bilang. Kalau saya kuat karena support orang, tapi ketika orang itu tidak ada, berarti saya hancur dong. Tapi ketika itu saya bisa bangun sendiri, ada nggak ada teman, ada nggak ada orang itu, saya bisa. Luar biasa ya. Iya, harus banget. Sekarang udah happy?
Happy, tapi ada yang belum juga. Kadang kita lupa nyenengin diri kita sendiri hanya untuk kebahagiaan orang lain. Tapi saya percaya ketika kita nyenengin orang, Tuhan lagi mempersiapkan untuk kita senang juga. Yes. Dan terkadang kayak gini loh, kita mengejar kesenangan kita kayaknya belum dapat, tapi ternyata itulah kesenangannya. Karena kan Mas Wisnu sendiri kan pada saat jadi instruktur memberikan mereka arahan dan mereka bisa melakukan itu. Benar. Happy kan ya? Happy banget. Balik happy, cuannya juga dapat gitu ya. Reasonable. itu benar banget. Reasonable. Jadi kayak ketika ada masalah, untungnya nggak pernah nyampur masalah pribadi ke tempat latihan ya. Oke. Kalau ngajar udah kayak dunianya sendiri udah. Ya. Sampai suara hilang, kayak mereka puas, saya lemas ya. Enggak, tapi lebih kayak ketika saya bisa buat orang bahagia itu kan amal jariah ya. Yes, pasti. Selepas kita cari uang, Dan kita juga kita buat orang sehat. sehat juga. Iya kan? Jadi kan juga sehat juga kan. Tidak orang banyak juga mas. Ingat, saya ingat kita sampai ke titik ini selain dari doa orang tua, keluarga, itu ada doa orang banyak member-membermu yang menyayangimu. Iya, Iya pasti. kan? Makanya Mas dari Bubble kesini aja membernya gimana tuh? Jadi kayak ngerasa kehilangan. Enggak. Tapi bener pasti mas, pasti mas, saya yakin banget. Jadi mereka tuh kalau kita latihan tuh kayak ngerasa tersiksa, tapi ketika kita nggak ada mereka nanyain. Iya, karena saya lihat di Instagramnya, buset itu masanya. Iya. Ini 2024 bisa di ini nih. Amin. Bisa di ini doang ya, gue cuma pengen 2024. Oke, sebelum kita masuk ke creator nih, waduh, ini punya program sendiri namanya Boxing Body Goals. Tapi sebelum kita masuk ke situ, satu pertanyaan terakhir dari kita, dari Bedante adalah satu kata mengenai pandemi, mas. Bullshit. Bullshit. Kenapa bullshit? Karena ada nggak ada pandemi bagi orang susah itu nggak ngaruh. Dalam mas, Banget. dalam banget. Ya, karena mungkin orang kaya mereka takut meninggal karena punya banyak uang. Yes. Tapi bagi orang susah mereka takut nggak makan daripada nggak punya uang. Dan itu tiap hari dia lakukan ya. Harus. Punya perasaan seperti Dan itu. harus tahu mas, selama pandemi saya belum pernah libur sehari pun sampai detik ini. Nice. Oke. Siap. Thank you very much, Mas. Sama-sama, Oke, kita Mas. ngobrol lagi bentar lagi ya. Kita Siap. ngobrol lagi bentar lagi mengenai Boxing Body Goals. Apa sih itu? Bedante Show. Stay ya. Oke.